Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Karena saya tidak mengetahui teman-teman menonton video saya pada pukul berapa. Yang terhormat, Ibu Mufliha, Eskom-I, MM, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan teman-teman yang menonton video saya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga masih bisa menonton video saya. Sebelumnya, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya, Nancy Restu Ramdhani, dari 1B Akuntansi Universitas Bina Bangsa. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tujuan, bidang, dan mazhab-mazhab manajemen. Baik, langsung saja kita mulai. Tujuan manajemen. Tujuan manajemen ada individu dan organisasi. Individu adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya berupa materi dan non-materi dari hasil kerjanya. Kebutuhan materi seperti gaji, reward, dan peningkatan jabatan. Sedangkan non-materi contohnya kesehatan, keselamatan dalam kerja, dan kesejahteraan. Sedangkan tujuan organisasi adalah untuk dapatkan laba atau pelayanan pengabdian melalui proses manajemen. Suatu perusahaan bertujuan untuk menghasilkan laba dan profit. Selain itu juga perusahaan bertujuan untuk mengembangkan perusahaan tersebut agar menjadi lebih berkembang. Selanjutnya, menurut tipenya ada profit objektif, service objektif, social objektif, profit objektif. Kalau profit objektif bertujuan mendapatkan laba bagi pemiliknya. Service objektif bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen dan mempertinggi nilai barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Social objektif bertujuan meningkatkan nilai guna yang diciptakan perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat. Profit objektif bertujuan untuk karyawan secara individual, ekonomi, sosial, psikologikal, mendapatkan kepuasan di bidang pekerjaan dalam perusahaan. Menurut prioritasnya, ada tujuan primer, sekunder, individual, tujuan sosial. Menurut jangka waktunya, biasanya dalam perusahaan, agar perusahaan tersebut berkembang, adanya evaluasi. Evaluasi ini untuk melihat sejauh mana kinerja karyawan bisa efektif. Dibuatlah yang namanya rapat kerja atau yang sering kita dengar dengan meeting. Tujuannya untuk mengevaluasi berjalannya perusahaan. Apakah perusahaan ini sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau belum? Maka dari itu, ketika membuat sistem perencanaan, kita harus memperhatikan 3 hal, yaitu tujuan jangka panjang, menengah, dan pendek. Tujuan jangka pendek ini sesuai dengan perusahaannya, bisa harian, bulanan, atau tahunan. Sedangkan jangka menengah biasanya berkaitan dengan produksi barang, bagaimana kita memproduksi barang tersebut, bagaimana kita mendapatkan barang atau bahannya, bagaimana produk kita bisa diterima konsumen, dan berkaitan dengan keuangan. Tujuan jangka panjang memiliki jangka waktu 10 hingga 20 tahun ke depan atau sesuai dengan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, menurut sifatnya, ada manajemen objektivitas. Tujuan dari segi efektif yang harus ditimbulkan oleh manajer. Yang kedua, administratif objektivis. Tujuan-tujuan yang mencapaiannya memerlukan administrasi. Yang ketiga, manajerial objektivis. Tujuan dari segi efektif yang harus dicapai daya upaya atas kreativitas yang bersifat manajerial. Yang keempat, economic objektivis. Tujuan-tujuan bermaksud memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memerlukan efisiensi untuk pencapaiannya. Selanjutnya,
ada menurut sifatnya. Sosial objektif, tujuan untuk tanggung jawab, terutama tanggung jawab moral. Teknikal objektif, tujuan berupa detail teknis, detail kerja, dan detail karya. Economic objektif, tujuan-tujuan yang merupakan kondisi kerampungan suatu pekerjaan. Selanjutnya, ada menurut tingkatnya. Menurut tingkatnya ada overall, enterprise, divisional objectives. Overall enterprise adalah tujuan semesta yang harus dicapai oleh badan usaha secara keseluruhan. Divisional objective adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap divisi. Selanjutnya ada departmental objective sama sectional objective. Departmental adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh masing-masing bagian. Sectional objective adalah tujuan-tujuan yang dicapai oleh setiap seksi. Selanjutnya ada group objective dan individual objective. Group objective adalah tujuan yang harus dicapai setiap kelompok urusan. Individual objective adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh masing-masing individu. Selanjutnya, ada menurut bidangnya. Menurut bidangnya ada top level objective, finance objective, production objective, marketing objective, objective. Top official objective adalah tujuan-tujuan umum menyeluruh, menyangkut berbagai bidang sekaligus. Finance objective adalah tujuan-tujuan tentang modal. Production objective adalah tujuan-tujuan tentang produksi. Marketing objective adalah tujuan-tujuan mengenai bidang pemasaran barang dan jasa. Office objective adalah tujuan-tujuan mengenai bidang ketatausahaan dan administrasi. Selanjutnya, tujuan manajemen menurut motifnya. Ada public objectives, organization objective, dan personal objective. Public objective, tujuan-tujuan yang harus dicapai berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang negara. Organizational objective adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai berdasarkan ketentuan-ketentuan anggaran dasar. Personal objective adalah tujuan pribadi, walaupun mungkin berhubungan dengan organisasi yang dalam usaha pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh selera ataupun pandangan pribadi. Pembahasan selanjutnya adalah bidang-bidang manajemen. Unsur-unsur manajemen yang sering kita sebut dengan 6M. Yang pertama, man, money, method, material, mekanis, market. Yang pertama, man, yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional atau pelaksana. Yang kedua, money, yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Methods, yaitu cara-cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan. Selanjutnya ada material, yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, mekanis, yaitu mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan. Yang keenam, market pasar, untuk menjual barang atau jasa-jasa yang telah dihasilkan. Bidang-bidang manajemen yang pertama, manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Dalam manajemen sumber daya manusia, pembahasan difokuskan pada unsur manusia pekerja. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan. Yang kedua, manajemen permodalan. Dalam manajemen permodalan, pembahasan lebih dititik beratkan bagaimana menarik modal yang cost of money-nya relatif rendah dan bagaimana memanfaatkan modal uang supaya lebih berdaya guna dan berhasil untuk mencapai tujuan. Tegasnya, bagaimana mengelola atau mengatur dana atau uang supaya mendapatkan keuntungan yang wajar.
Yang ketiga, manajemen akuntansi biaya. Pokok pembahasan dalam manajemen akuntansi biaya ini adalah bagaimana cara supaya harga pokok barang atau jasa yang dihasilkan relatif rendah dan kualitas yang baik. Yang keempat, manajemen produksi. Hal-hal pokok yang dibahas dalam manajemen produksi ini meliputi masalah penentuan atau penggunaan mesin-mesin, alat-alat, layout, peralatan, dan cara-cara untuk memproduksi barang atau jasa supaya kualitasnya relatif baik. Selanjutnya, yang kelima, manajemen pemasaran. Masalah-masalah pokok yang diatur dalam manajemen pemasaran ini lebih dititik beratkan tentang cara penjualan barang, jasa, pendistribusian, promosi, produksi, sehingga konsumen merasa tertarik untuk mengkonsumsinya. Pembahasan selanjutnya yaitu mazhab-mazhab manajemen. Apa yang dimaksud mazhab manajemen? Mazhab-mazhab manajemen adalah aliran atau golongan pikiran serta sudut pandang yang berbeda-beda tentang ilmu manajemen, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mazhab manajemen berdasarkan kebiasaan. Menurut mazhab ini, memimpin, mengatur, mengambil keputusan, pemecahan, penyelesaian masalah, dan lain sebagainya hanya didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh pihak lain, sehingga tidak menimbulkan kreasi-kreasi baru dan menghilangkan daya pikir dan kreativitas. Selanjutnya ada mazhab manajemen ilmiah. Menurut mazhab ini, penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, memimpin atau mengatur, dan lain sebagainya dilakukan berdasarkan metode-metode ilmiah. Selanjutnya yang ketiga, mazhab perilaku. Dalam mazhab ini, titik tolak penting tindakan manajer adalah perilaku manusia. Manajer harus menyadari bahwa manajemen tidaklah dilakukan sendiri. Justru, manajerlah yang menyebabkan orang lain melakukannya, berdedikasi, dan berpartisipasi tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Selanjutnya, mazhab sosial. Mazhab sosial ini dianggap merupakan suatu sistem sosial dan sistem hubungan kultural. Mazhab ini berorientasi pada sosiologi dan mempersoalkan mengidentifikasian berbagai kelompok sosial maupun hubungan-hubungan kulturalnya. Yang kelima, ada mazhab manajemen sistem. Dalam mazhab ini, sistem-sistem merupakan intisarinya untuk memenuhi tuntutan efisiensi dan efektivitas kerja setiap petugas. Diperlukan adanya sistem kerja yang up-to-date, tepat guna, serta sesuai dengan kondisi setempat. Yang keenam, ada mazhab manajemen berdasarkan keputusan. Titik berat mazhab ini terletak pada keputusan-keputusan manajerial. Menurut mazhab ini, pengambilan keputusan-keputusan merupakan tugas utama seorang manajer. Suatu keputusan manajerial bukan saja merupakan apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana harus melakukannya. Yang ketujuh, mazhab pengukuran kuantitatif. Penganut mazhab ini menyatakan bahwa manajemen adalah sebuah etika logis. Tindakan-tindakannya dapat dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol matematis, hubungan-hubungan matematis, dan data yang diukur. Mazhab ini juga mementingkan persoalan pembuatan keputusan. Yang kedelapan, ada mazhab proses manajemen. Para penganut mazhab ini menganggap bahwa manajemen merupakan serangkaian aktivitas yang terdiri dari sub-aktivitas tertentu. Serangkaian aktivitas ini dilakukan dalam fungsi-fungsi manajemen yang menerapkan sebuah proses yang unik, yakni proses manajemen. Selanjutnya, yang terakhir, mazhab manajemen menurut keadaan. Para penganut mazhab ini melihat kemungkinan-kemungkinan peristiwa yang mungkin terjadi merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan di dalam mempelajari organisasi dan manajemen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.